Shalom, selamat pagi, warga jemaat GKI Ebenezer Timika, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur, oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Selasa, tanggal 8 April, tahun 2025. Pagi ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Pendeta Ibu Marta M. Korwa, SSI Teol. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Shalom pendengar dan penonton siaran Bina Keluarga Kristen Jemaat GKI Ebenezer. Marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Syukur kepada Tuhan yang telah menjaga, melindungi, dan memelihara kami, yang telah mengizinkan kami berada pada Minggu Prapaskah, Minggu Sengsara yang ke-6, yang dikenal dengan Minggu Pasio Judika. Ya Aba, ya Bapa, di pagi hari ini kami hendak ada di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Roh Kudus memberi kami hikmat untuk memahami akan isi firman Tuhan. Lalu izinkan kami terus memberlakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami di tengah tantangan dan pergumulan. Kami menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan dengan kebijaksanaan. Terpujilah Tuhan yang memiliki hidup, kini dan selama-lamanya. Amin. Kebenaran firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini terpilih di dalam Injil Matius 26, ayat yang ke-58. Firman Tuhan demikian bunyinya. Yesus di hadapan mahkamah agama, dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar, dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan berbahagia sekalian kita yang membaca, merenung, dan dapat menjadi pelaku firman. Kebenaran firman Tuhan dalam Injil Matius 26 ayat yang ke-58 dengan tema bersikap dan menanggapi yang benar. Bersikap dan menanggapi yang benar. Persekutuan pendengar dan penonton siaran Bina Keluarga Kristen di saat ini. Dalam Matius 26 ayat 58, Petrus mengikuti Yesus dari jauh sampai ke halaman imam besar, lalu masuk dan duduk bersama para pengawal. Petrus menyaksikan pengadilan palsu Yesus dan berusaha melihat kesudahan perkara itu. Petrus melihat sendiri dengan mata kepalanya betapa licik dan culasnya perbuatan para pemimpin agama Yahudi untuk menjerat Yesus. Petrus menyaksikan Yesus dalam diam, tenang, tanpa perlawanan, tanpa bantuan apapun dari sorga ketika Yesus ditangkap. Sebab itu iman Petrus terguncang dalam ketakutan yang mengakibatkan penyangkalan. Tetapi karena keingintahuannya tentang apa yang terjadi pada Yesus, pada akhirnya Petrus mengenal Yesus dan melarikan diri karena malu. Persekutuan pendengar dan penonton siaran Bina Keluarga Kristen. Pelajaran di Minggu Sengsara yang ke-6, Minggu Pasio Judika. Kita belajar untuk sabar dapat membawa seluruh ketakutan, kecemasan, kekhawatiran kepada Yesus dan meminta pertolongan daripadanya, yaitu Yesus Kristus sendiri. Kita juga perlu mengakhiri dosa kita dengan menegaskan kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan.
Minggu Sangsara yang ke-6 mengajarkan saya dan persekutuan untuk bersikap dan menanggapi setiap hal persoalan kehidupan dengan kebenaran yang daripada Allah. Benar ketika Petrus dalam ketakutan, kecemasan, pada akhirnya ia menyangkal Yesus. Saat ia menyangkal Yesus, dia tidak tinggal dalam dosa penyangkalan itu, tetapi ia berbalik kepada Yesus dan meminta pengampunan dalam pengakuan kepadanya. Sebab itu Yesus memilih dia untuk mendirikan jemaat yang mula-mula. Persekutuan pendengar dan penonton siaran Bina Keluarga Kristen, marilah dalam menjalani seluruh kehidupan saat menghadapi banyak hal dalam hidup, kita melihatnya, tetapi juga dalam sikap kita. Kita harus melihat kepada Kristus Yesus Tuhan yang telah menunjukkan kasih-Nya, yang membebaskan kita dari dosa. Marilah menjadi pribadi-pribadi yang terus bersikap dan menanggapi hal-hal yang benar di dalam kehidupan ini dengan terus bersandar dan percaya kepada Tuhan. Tuhan meneguhkan iman percaya kita untuk selalu bersikap dan menanggapi setiap persoalan-persoalan kehidupan dengan kebijaksanaan dan kebenaran. Amin. Marilah kita satu di dalam doa. Syukur kepada Tuhan yang telah menjaga, melindungi, dan memelihara kami, yang telah mengizinkan kami ada di hari ini. Dalam anugerah kemurahan Tuhan, Bapa dalam kerajaan surga, memberkati seluruh keberadaan kehidupan kami, sebagai pendengar dan penonton siaran Bina Keluarga Kristen, Jemaat GKI Ebenezer. Tuhan memberkati seluruh kehidupan kami dalam tugas tanggung jawab aktivitas kami di sepanjang hari ini. Biarlah kami diberi hikmat untuk bersikap dan menanggapi selalu kehidupan ini dalam kebenaran Allah. Saat kami diperhadapkan dengan tantangan pergumulan dan kehidupan yang berat, biarlah dengan hikmat Allah kami bersikap dan menanggapi dalam kebenaran Allah. Terjadilah menurut kehendak Tuhan dan bukan kehendak kami. Teguhkan iman percaya kami dalam seluruh tugas tanggung jawab kehidupan kami sebagai satu persekutuan jemaat GKI Ebenezer. Apapun profesi kami diteguhkan iman percaya kami terus dituntun untuk melihat dalam ketakutan, kecemasan, tetapi juga dalam kekhawatiran. Kami boleh tetap percaya kepada Yesus sehingga iman kami tidak digoncangkan dengan segala sesuatu situasi kehidupan kami. Syukur kepada Tuhan, memberkati kami semua dengan hikmat dan kebijaksanaan. Dijauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, bahkan maut yang diinginkan manusia. Diperteguhkan iman dalam seluruh tantangan kehidupan. Syukur kepada Tuhan Bapa dalam kerajaan surga. Berdoa dan menyerahkan seluruh aktivitas kami senantiasa dipimpin, dipelihara. Teguhkan iman percaya kami yang sakit dalam pergumulan kehidupan, diberikan pemulihan dan kesembuhan. Yang berbeban berat diberikan pengharapan, yang berduka cita diberikan penghiburan. Biarlah kami tetap memandang kepada Kristus yang senantiasa ada bersama kami. Berkati kami sebagai pendeta, penatua, dan syamas, badan-badan pelayan unsur PW, PKB, PAM, dan PAR, panitia-panitia terbentuk dalam persekutuan jemaat, baik panitia pembangunan, panitia hari besar gerejawi, bahkan seluruh kesiapan dalam pelayanan di minggu-minggu prapaskah ini. Biarlah kami terus diteguhkan iman percaya kami Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami berdoa bagi tim multimedia
Jemaat GKI Ebenezer yang menjadi alat saluran Tuhan dalam memberitakan Injil Kristus di tengah dunia ini. Biarlah seluruh pelayanan mereka terus menjadi hormat dan kepujian bagi nama Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami, aras, jemaat, klasis dan sinode. Dalam kepemimpinan gerejamu, biarlah kami diberi hikmat, tetap percaya kepada Tuhan. Nah, situasi-situasi yang diperhadapkan bagi kami, juga teguhkan iman percaya pemimpin-pemimpin pemerintahan, aras, kabupaten, distrik, kelurahan, semuanya kami taruh ke dalam tangan Tuhan, bahkan provinsi, bangsa, dan negara ini. Kami berdoa daerah Anggrek Yalimo, peristiwa ini kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Biarlah keadilan Allah dinyatakan di tengah-tengah ketidakadilan. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami percaya ketika kami terus berseru dan meminta kepada Tuhan, dalam ketaatan dan kesetiaan Tuhan akan nyatakan perubahan, pembaharuan, dan pemulihan. Terjadilah menurut kehendak dan rencana Tuhan. Bapa kami dalam kerajaan surga, inilah doa dan pengharapan kami. Kiranya Tuhan menyertai seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sampai malam. Biarlah kami ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa bersyukur. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Kristus senantiasa melingkupi kami mulai saat ini, terus selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.